Assalamualaikum. Lagi pada rebahan kan? Lagi pada tiduran kan? Sini, aku temenin pakai video beberes rumah hari ini. Jadi kurang lebih itu seperti ini penampakan kalau setiap pagi. Intinya kalau udah ada bunda pasti ada si abang. Dan selalu gak pernah ketinggalan itu kompengnya, lihat kan? Masih nempel aja. Kira-kira ada solusi nggak ya bun? Gimana caranya supaya bisa lepas dari si kompengnya itu? Ini tadi bagian tengah nggak aku record, jadi langsung aja ke bagian dapur. Disapu-sapu semua, pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan, kalau enggak nanti suaminya berewokan. Aduh, lanjut aku udah nyuci sebelumnya, jadi ini tinggal dijemurin aja. Dan asal kalian tahu, aku nyucinya nggak pakai mesin, alami pakai tangan. Sebenarnya itu Pak suami bolak-balik nyarankan untuk aku beli mesin cuci, tapi rasanya kok sayang aja gitu. Karena menurut aku masih sanggup aku nyuci pakai tangan untuk masa yang sekarang, tapi nggak tahu nanti. Kalian bisa lihat sendiri kan, pakaian aku itu cuma seuprit alias cuma dikit banget. Soal nyuci, aku gak pernah libur satu hari pun. Kenapa? Kalau satu hari aja kita libur, udah deh besoknya pasti numpuk senumpuk-numpuknya. Kalian pada percaya gak kalau sebelum punya anak aku itu nyucinya seminggu sekali? Kok bisa sih seminggu sekali bun? Jadi sebelum aku punya anak, aku itu masih aktif kerja gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau untuk urusan pekerjaan rumah tangga, si nyuci ini yang aku paling susah untuk ngerjainnya. Kebayang gak sih satu minggu itu pakaian numpuknya kayak apa? Ya udah gak usah dibayangin, itu kan masa lalu. Maka dari itu buat kalian yang sudah berumah tangga dan masih kerja sambil ngurus anak juga, wah 4 jempol tuh untuk kalian. Urusan rumah udah kelar, kita lanjut mandiin si abang dulu. Nah, kalian kalau salfok itu mandinya kenapa di luar gitu sih? Jadi sebenarnya ini adalah tempat khusus aku nyuci baju gitu ya. Dan aku lebih suka mandiin anak itu di sini karena kelihatan kayak lebih luas aja, lebih gampang gitu buat siram-siraminnya. Nah, ini mukanya udah kelihatan gak enak karena dia paling gak suka yang namanya dibasahi kepalanya. Dah selesai mandi, jangan lupa dikasih handuk, langsung kita pakai baju. Lihat kan, si adek udah nungguin giliran untuk mandi, udah gerah kali mungkin itu ya. Kalian ada yang samaan gak kayak aku? Kalau udah selesai mandiin anak, cukup pakein minyak telon sama bedak baby aja. Udah, habis itu selesai. Karena menurut aku, 2 ini aja udah cukup. Nggak perlu pakai parfum lah, nggak perlu pakai body lotion lah, apalah segala macam itu namanya. Ini adalah baju kesenangannya si abang. Karena si abang tuh kalau dipakein baju bagus dikit aja, modelannya kayak nggak betah gitu. Kalau di rumah dia lebih nyaman baju dan celana yang kayak gini aja. Si baju dan celananya ini memang punya bahan yang super adem, jadi dia itu nyaman ya buat dipakai seharian. Bisa dibeli per setengah lusin atau 1 lusin sekaligus. Aku belinya kemarin itu online karena menurut aku lebih murah online daripada offline-nya. Kalau mau samaan atau sekedar cek harga aja, kalian bisa langsung ke kolom deskripsi. Nanti linknya aku taruh di situ. Oke, ini kita lanjut mandiin si adek. Ini si abang udah ngintip-ngintip dia. Masih dipantau itu sabun. Kalau udah giliran si adek mandi, ada aja dramanya. Waduh. Tapi ya udah nggak apa-apa, nggak boleh marah. Tetap jadi ibu peri yang baik hati. Walaupun sebenarnya dalam hati tuh pengen ngereok aja gitu. Tapi nggak boleh. Sebisa mungkin aku tahan dan cukup diam aja kayak gini. Karena aku tuh takut nyesel kalau udah malam gitu ya, lihat dia udah tidur. Aku kayak melo sendiri, kayak nyesel kenapa tadi ya aku marahin gitu. Jadi aku nggak mau kayak gitu. Bahas-bahas si abang, ternyata dia udah siap aja mandinya. Cepet bener ya. Si adek juga sama, cukup pakai minyak telon sama bedak bayi aja udah cukup. Nah, kalau si adek ini aku lebih lama buat kasih minyak telonnya. Karena di bagian perut itu biasanya aku kusuk ngikutin saran-saran bidan gitu ya. Kusuk atau apa sih ya ini namanya. Intinya di bagian perut itu aku bikin pola huruf I, L, sama U. Pasti kalian juga udah gak asing lagi ya sama pola huruf ini. Gunanya buat apa? Kalau urusan bedak si adek ini paling banyak menghabiskan yang namanya bedak. Kalau kalian dengar suara kresek-kresek atau suara-suara lainnya, aku mohon maaf ya. Karena ini dubbingnya itu di siang hari yang jam-jam orang pada, ya begitulah. Yang biasa aku dubbingnya malam setelah anak-anak semua pada tidur.
Tapi di video yang ini aku nggak sempat karena udah kejar tayang juga. Ini si adek udah selesai pakai bajunya. Nah kan si abang nongol lagi. Ya sudahlah, biarkan saja dia berekspresi di depan kamera. Bos kecil udah mandi, Tuan Putri juga udah mandi. Gini tuh enak ya liatnya, ya walaupun maknya belum mandi. Jadi ini dia sepenggal cerita keseharian aku di pagi hari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.